Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak soleh? Semoga sehat nak ya semua di rumah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa qiraatul doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, anak soleh, hari ini insya Allah kita akan lanjut pada pelajaran kita. Masih Ustazah sebelumnya akan menjelaskan kembali tentang pola isim tafdil ya. Pekan lalu Ustazah sudah menjelaskan melalui video. Hari ini Ustazah berusaha untuk kemudian menjelaskan kembali, semoga bisa dimengerti nantinya. Sebelumnya kemarin pada saat setoran tugas Ustazah perhatikan untuk penugasan, alhamdulillah sebagian sudah ada yang sesuai dengan instruksi penugasan. Namun ada juga anak-anak yang kemudian menyetor tugas tidak sesuai dengan perintah ya, apa yang Ustazah berikan ya. Contoh, Ustazah menyuruh tirukan bacaan. Ada yang hafalkan, padahal disuruh tirukan. Kalau disuruh tirukan berarti boleh melihat buku. Kalau menghafal kosakata baru dihafalkan ya. Jadi jangan dibalik ya. Atau salah satunya saja yang dikerjakan ya. Jadi kalau disuruh tirukan berarti boleh lihat buku. Kalau disuruh hafal berarti dihafalkan. Oke? Lanjut untuk pelajaran kita hari ini, pola kalimat isim tafdil ya. Ustazah sudah jelaskan pekan lalu di videonya pengertian isim tafdil ya. Isim tafdil adalah kata yang kemudian memiliki banyak arti ya. Mudah-mudahan masih diingat ya. Jadi isim tafdil memiliki banyak arti. Yang pertama, dia boleh kita artikan lebih ya, boleh lebih, boleh juga diartikan sangat, boleh juga diartikan paling, dan boleh juga kita artikan ter ya. Contoh pada kata yang sudah kalian hafalkan pekan lalu, kata kabirun ya. Kabirun, ingat ya artinya. Kabirun artinya besar ya. Kita mau ubah kabirun ini menjadi isim tafdil ya. Kita mau ubah menjadi isim tafdil. Modelnya af'alu berubah, kata kabirun ini berubah menjadi akbaru. Kok bisa ya menjadi akbaru? Coba kita perhatikan pada pola af'alu. Af'alu ada tanda alifnya, ada fa sukunnya, ada ainnya, ain fathah, kemudian lam dhammah. Nah, ini yang mau kabirun ini mau kita ikutkan pada pola af'alu ya. Jadi kabirun kita tambahkan huruf alif di depannya dan menggunakan alifnya gunakan fathah. Kata ka ini karena kita lihat pola fa ya, fa sukun, ini ke pola af'alunya, maka huruf ka ini kita ubah menjadi sukun tandanya, bukan lagi fathah tapi sukun, jadi ak. Ya, kemudian huruf ba kita ikuti ain yang kemudian tanda fathah, maka huruf ba pada kata kabirun karena dia tandanya bi berubah menjadi ba, akbar ya, karena ainnya di sini ain fathah. Kemudian huruf terakhir kata run pada kata kabirun, run ini karena dia tandanya dhammatain. Kalau kalian ingat video Ustazah pekan lalu, kebanyakan huruf terakhir dari pola af'alu itu menggunakan tanda dhammah ya, kebanyakan ya. Ustazah tidak bilang semuanya, tapi kebanyakan huruf terakhirnya adalah tanda dhammah. Maka huruf run ini tidak lagi dibaca run tapi dibaca ru ya, menggunakan pola ini dia mengikuti lam dhammah ya pada kata af'alu. Nah, maka berubah kata kabirun berubah menjadi kata akbaru ya, karena mengikuti pola yang di atas af'alu. Nah,
anak soleh yang ada di rumah, kalau anak-anak pernah memperhatikan ibunya pada saat membuat kue, kalau ibunya mau buat kue bentuknya stroberi, maka ibu harus menggunakan cetakan kue berbentuk stroberi. Tidak boleh menggunakan cetakan apel. Kenapa? Nanti salah bentuknya. Nah, sama dengan kata yang ada dalam bahasa Arab ini, kabirun, dia harus mengikuti pola af'alu, ya. Makanya kabirun kalau mau kita artikan artinya lebih besar, sangat besar, terbesar, paling besar, maka kita harus mengikuti pola af'alu. Maka kabirun berubah katanya menjadi akbaru, ya. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Mudah-mudahan ya. Kalau tidak paham boleh dicari ustazah nanti ya. Oke, kita lanjut pada contoh selanjutnya. Sogirun sama dengan kata kabirun tadi ya. Sogirun kita mengikuti pola af'alu. Sogirun artinya kecil ya, lawan dari kata kabir. Sogirun kita mau ubah menjadi katanya sangat kecil, berarti kita ikuti pola af'alu, sisa ditambah alif di depannya. Asgoru, lebih kecil ya, seperti itu. Jadi intinya kita mengikuti pola af'alu. Tapi saya sampaikan tidak semua mengikuti pola af'alu, tapi kebanyakan. Jadi anak-anak harus hafal kosakatanya. Makanya ada penugasan hafal kosakata. Kalau disuruh Ki hafal kosakata, hafalkan Ki, karena kesusahan Ki kalau tidak kita hafal. Oke, sampai sini paham tuh? Semoga ya paham semua. Lanjut. Ini ada, kalau yang sudah print bukunya atau yang belum, silahkan buka di halaman 3, paragraf paling bawah ya, paragraf paling bawah. Ustazah contohkan ya. Nanti Ananda di rumah silahkan berusaha belajar untuk membaca sendiri ya, secara mandiri. Al-jahilu ilmuhu qalilun. Di situ ada salah satu kosakata nantinya yang akan kalian tulis. Al-jahilu artinya orang bodoh. Ilmuhu ilmunya, qalilun sedikit. Al-jahilu ilmuhu qalilun, orang bodoh ilmunya sedikit. Di bawahnya wa dan al-mahiru, lawannya orang bodoh berarti orang pintar. Wal mahiru, dan orang pintar, ilmuhu ilmunya, kasirun banyak. Jadi artinya dan orang pintar ilmunya banyak. Di bawahnya al-mahiru ilmuhu aktsaru minal jahili. Al-mahiru orang pintar, ilmuhu ilmunya, aktsaru. Coba aktsaru itu isim tafdil atau bukan? Nah, dikira-kirakan ya. Jadi ada tanda di situ, kira-kira dia cirinya aktsaru ini isim tafdil atau bukan? Aktsaru lebih banyak dari, minal dari, al-jahili orang bodoh. Arti baiknya orang pintar ilmunya lebih banyak dari orang bodoh. Oke, Masya Allah ya. Jadi anak-anak ini kiroahnya pendek tapi bermakna. Jadi kalau orang bodoh itu ilmunya sedikit ya, kentara. Tapi kalau orang pintar pasti ilmunya banyak. Maka kalau kalian mau jadi orang yang pintar, banyakkan ilmu tak dengan banyak-banyak belajar. Harus selalu senantiasa semangat belajar. Oke, paham ya? Selanjutnya, ini tugas kalian di rumah, tulislah dan hafalkan. Untuk tulisannya silahkan ditulis di bukunya. Untuk hafalan ini yang mau di store, pekan depan baru kita store ya. Hari ini hanya tugasnya menulis di buku tulisnya. Tidak ada foto-fotoan hari ini, tapi ditulis di dalam buku tulisnya. Pekan depan tugas Ananda adalah menghafalkan kosakata ini. Dan ingat, kosakata pekan lalu tetap diingat ya, karena nanti masuk di ulangan tak. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga bisa dipahami apa yang Ustazah jelaskan. Kalau tidak paham silahkan bisa dijapri Ustazah.
Dan sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.